sampai kakinya juga injak mesin nggak bisa gitu. Saya pegang kakinya, injak ke depan, lalu rem ke belakang. Gitu. Ya akhirnya ya mereka bisa. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Gitu. Itu jadi dasar saya kenapa saya jadi seperti ini gitu. Derak ritme mesin jahit menghidupkan suasana di satu sudut permukiman di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Di antara deru mesin, sesekali suara gunting bersautan seolah turut memberi denyut semangat bagi pekerja yang fokus mencari penghidupan. Di antara kesibukan para pekerja konveksi ini, ada sosok perempuan tangguh yang dengan tekun memperhatikan setiap geliat usahanya. Cahyati atau yang akrab disapa Enca selalu telaten memeriksa setiap pakaian yang siap dikirim kepada pelanggan. Matanya jeli meneliti setiap jahitan. Ia harus memastikan kualitas produknya benar-benar sempurna. Berbekal ilmu menjahit saat remaja, Enca kini mahir membuat berbagai jenis pakaian, termasuk pakaian muslim. Berkat keterampilan menjahitnya, permintaan jasa produksi pakaian muslim perempuan 47 tahun ini kian hari kian meningkat, terutama menjelang bulan Ramadan. Ya, sekitar 1 bulan jelang bulan puasa, setidaknya 35 mesin jahit berbagai jenis milik Enca mulai sibuk bekerja. Hal ini disebabkan usaha konveksinya kebanjiran orderan hingga 2 kali lipat. Pelanggannya datang dari sekitar Bogor dan luar kota. Mereka memesan pakaian dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. 2 bulan menjelang puasa kita udah overload sebenarnya, khususnya ya itu jahitan kerudung, baju-baju gamis gitu, persiapan untuk lebaran lah gitu. Itu mereka yang biasa jahit ke kita itu udah stok-stok bahan tuh, udah stok-stok bahan, mereka mau bikin model A, model B gitu. Untuk sarimbit, untuk ya yang khusus kerudung ya kerudung gitu, kayak apa tuh yang tadi itu yang tadi ibu ceritain itu. Jadi 2 bulan menjelang puasa ya, bukan menjelang lebaran, puasa itu udah waktunya jual. Itu udah stok bahan, jadi udah nggak terima jahitan gitu. Mungkin 1 minggu bisa 500 sampai 1.000 kalau untuk kerudung ya. Terus kalau untuk baju muslim itu mungkin 200 sampai 600 pieces gitu per baju, iya, per minggu. Enca merintis usaha konveksi pada 2011. Kala itu ibu 3 anak ini memulai usaha dengan mesin jahit seadanya. Perlahan namun pasti, Enca membuktikan bahwa usaha dan kesabarannya tidak mengkhianati hasil. Baginya, setiap produk yang dibuat bukan sekedar menyatukan barisan benang dengan kain, namun bukti dedikasi dan kerja kerasnya yang tiada henti. Belum lama menikah gitu, saya kursus menjahit. Terus setelah kursus menjahit, saya kerja di salah satu butik di Bojongsari. Ya di situ saya banyak belajar, ngembangin ilmu dari kursus gitu ya. Kan kalau kursus kan istilahnya belum praktek gitu, baru teori-teori gitu ya. Prakteknya kan cuma sedikit. Nah di situ di tempat kerja itu saya belajar bagaimana caranya bikin bobok kantong yang bener gitu ya, yang bagus gitu. Terus bagaimana caranya kita bikin kerah yang dipakainya enak gitu. Nah di situ saya banyak belajar. Terus akhirnya kan saya coba praktekin juga di rumah. Saya mulai buka-buka
jahitan juga gitu. Akhirnya orderan nambah, ambil lagi mesin gitu. Kadang ngambil dulu di toko karena belum ada modalnya kan waktu itu mah. Ambil dulu mesin di toko, terus nanti tambah lagi orang. Dalam bekerja, Enca selalu berupaya untuk menciptakan produk pakaian jadi sesuai dengan keinginan konsumen. Tahapan alur produksi dilakukan mulai dari penerimaan pesanan, pengadaan bahan, pembuatan pola, pemotongan kain, finishing, hingga pengemasan dan pengiriman. Pelanggan kita gitu yang biasa jahit di sini itu pesan kain. Pesan kain dia kan udah otomatis udah ada model tertentu tuh. Kan dia pesan kain itu sesuai model yang dia inginkan. Datang kain, lalu kita omongin tentang model apa yang dia mau gitu ya. Saya coba tulis, saya coba terjemahin gitu, saya coba tangkep apa yang mereka mau gitu. Konveksi rumahan seluas 200 meter persegi ini bukan semata tempat Enca meraup rezeki. Bagi Enca, berwirausaha juga tentang upaya mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Saat ini, Enca memberdayakan 25 warga di sekitar tempat tinggalnya sebagai penjahit. Jadi awal mulanya saya kebutuhan pribadi. Kenapa saya harus, kenapa saya seperti itu? Karena kita juga kan butuh pemasukan gitu ya. Kenapa enggak kan? Orang-orang sekitar juga kan sama kan masalahnya dengan ibu gitu. Lah biarlah ibu yang mulai. Mungkin nanti yang lain ngikutin gitu. Ya akhirnya mereka mau sampai dari nggak bisa jadi bisa gitu ya sampai sekarang. Ya kalaupun nggak banyak juga paling nggak untuk kebutuhan sehari-hari nggak terlalu bingung, nggak susah gitu. Ya sama saya juga sebenarnya. Jadi hubungannya saya bisa bermanfaat buat mereka juga mudah-mudahan gitu bisa merasakan itu gitu. Jadi saling-saling sih. Ya ada yang sampai kakinya juga injek mesin nggak bisa gitu. Saya pegang kakinya, injek ke depan, lalu rem ke belakang. Gitu. Ya akhirnya ya mereka bisa. Ada juga yang emang udah dasarnya mereka kerja di PT gitu. Terus di sini tinggal ngembangin gitu. Kita ajarin umpamanya cara jahit tangan tuh kayak gini gitu, didorong-dorong sedikit atas gitu-gitulah pokoknya. Namun perjalanan Enca mengajak masyarakat tidak selamanya berjalan mulus. Sejumlah tantangan pernah ia hadapi. Ya ngapain itu mah karena kepentingan dia aja begitu. Ada yang gitu. Tapi kan saya mah nggak terlalu peduli dengan yang kayak gitu-gitu. Saya pikir yang omongan yang kayak gitu-gitu itu karena mereka nggak tahu. Terus bikin kita jadi tidak semangat gitu. Ya adalah jangan mau itu mah untuk memperkaya dia aja gitu. Terus mendingan tidur, gajinya juga murah gitu. Pokoknya apa aja ya namanya perjalanan gitu ya, perjalanan prosesnya mungkin emang harus begitu. Ya pro kontra lah begitu banyak, nggak usah nggak pernah saya yang penting tujuan kita baik, terus mereka yang udah ngerasain juga udah tahu gitu manfaatnya gitu, mereka bisa punya pendapatan sendiri gitu, ya biarin aja gitu. Meski tantangan kerap mengadang, Enca membuktikan bahwa usahanya bukan sebatas mencari keuntungan, namun sebuah langkah yang dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Tangan Romance sudah mahir betul memotong kain. Saat bergabung di konveksi milik Enca 12 tahun yang lalu, laki-laki yang akrab disapa Maco ini mulanya bekerja sebagai penjahit pakaian. Maco perlahan mempelajari keterampilan memotong kain. Proses pemotongan bahan ini diakuinya sebagai proses yang krusial karena mempengaruhi hasil akhir produk. Kalau saya dulu emangnya ngejahit ya. Ngejahit awal-awalnya kurang lebih 10 tahun. Baru diangkat tukang potong sama teteh. Ya jadi motongnya baru 2 tahunan dah. Kalau ngejahit ya kita tanggung jawab sama
ngejadiin. Kalau potong itu ya kita salah, itu tukang jahit ikut-ikut salah. Ya, kalau bicara keahlian ya emang butuh keahlian ya, mesti hafal rumus-rumus juga kan. Ya alhamdulillah di sini juga teteh sering ngajarin gitu kan. Dari sistem motong kayak gimana gitu kan, panjang pendeknya harus modelnya kayak gimana, teteh ikut turun gitu. Maco menyebut bekerja di konveksi dilakukan agar dapurnya tetap mengepul. Sebagai tulang punggung keluarga, ia bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anak dan istrinya. Kalau bicara menjelang Ramadan, kita orderan benar-benar wah gitu ya. Kadang saya seminggu itu kan biasa lembur, seminggu itu kadang 2 malam, 3 malam, ini kadang bisa 4, 5 gitu, lembur dari lemburannya. Ya kadang minggu juga masuk gitu kan, karena kita kan dituntut dari orderan juga. Hari harus kelar gitu kan. Ya di situ sih senangnya juga, ada senang, ada juga. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya saya dari sebelum nikah sampai sekarang sudah nikah. Iya sudah punya anak motor gitu. Alhamdulillah kerja di sini gitu. Terbantu lah intinya. Berkat dedikasinya dalam pemberdayaan masyarakat, Enca berhasil meraih penghargaan dari pemerintah Kabupaten Bogor pada 2018. Penghargaan ini adalah wujud apresiasi dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan tempat tinggalnya. Ya alhamdulillah aja gitu, kita diapresiasi pemerintah. Kayak kita udah dapet beberapa mesin, terus kita dapet support laptop, kayak apa ya, etalase gitu-gitu, itu semuanya dari dinas koperasi itu. Nyangka nggak Bu pernah dapat ternyata usaha saya bisa mendapatkan yang seperti ini loh, nyangka nggak? Enggak, karena emang bukan itu tujuan Ibu mah, pokoknya Ibu mah yang penting orang-orang bisa di sekitar bisa terbantu gitu. Kalau mereka bisa jualan di online, kenapa kita juga nggak coba gitu. Kendalanya itu persaingannya terlalu banyak pemain di TikTok maupun Shopee itu. Keterampilan Enca tidak terbatas pada pembuatan produk pesanan saja. Setahun belakangan, ia mengembangkan sayap bisnisnya dengan membuat dan menjual produknya sendiri. Bibinca Fashion Muslim, sebuah merek busana muslim ia bangun sebagai bentuk kreativitasnya di dunia fashion. Upaya ini diakuinya sebagai salah satu langkah agar ia dapat terus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Gamis bernuansa floral, batik, hingga yang berwarna solid dijual mulai dari harga Rp90.000. Ada pula mukena, kemeja, hingga baju koko untuk laki-laki. Enca menjual semua koleksi pakaiannya secara langsung di lokasi konveksinya. Selain dijual secara offline, Enca juga memasarkan produknya secara daring melalui marketplace dan media sosial. Di zaman serba digital saat ini, ia memanfaatkan fenomena scrolling gawai yang tak ubahnya sebuah keseharian masyarakat. Platform digital ini berpeluang untuk menggiring jutaan pasang mata untuk menyaksikan dan membeli produknya. Semua koleksi produk Enca ditampilkan semenarik mungkin. Penjualan produk secara daring diakuinya membawa perubahan usaha yang cukup signifikan, mulai dari kemudahan menjangkau pasar yang lebih luas hingga proses bertransaksi. Penjualan berbasis teknologi daring ini juga diakui berpengaruh pada aspek pelayanan kepada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live Shopee Bibinca Fashion Muslim. Salah satu langkah inovasi Enca dalam menjalankan strategi pemasaran secara daring adalah dengan memanfaatkan live di platform marketplace. Fitur interaksi langsung dengan calon pembeli ini dinilai efektif untuk meningkatkan penjualan, mempromosikan produk, hingga membangun kedekatan dengan konsumen. Yang ini ada di warna maroon. Selain Enca konveksi ini maklon, jasa menjahit,
ada 3 tahun, mulai 3 tahun yang lalu lah, sekitar tahun 2000 berapa ya, 2018 ya. 2018 kita kan banyak nih brand-brand yang jahit ke kita. Kadang-kadang kan mereka juga ada yang pas opnya gitu. Ini kan Enca konveksi. Nah, daripada ribet-ribet mikir, akhirnya saya bikin brand Bibi Enca Fashion Muslim. Ya, terus kita bikin tim penjualan di situ. Kita ambil anak-anak muda gitu ya. Shopee, di Shopee, di TikTok gitu. Orang-orang live, ayo kita live juga gitu. Gimana caranya gitu. Jadi kita harus ngiklan lagi biar produk kita naik gitu ya. Ngiklan lagi gitu. Ya sekarang masih. Meski penjualan secara daring menawarkan banyak kemudahan, Enca mengaku ia kerap menghadapi kendala. Kendalanya itu persaingan. Persaingannya terlalu banyak pemain di TikTok maupun Shopee itu. Ya ke depan saya pengen ngembangin brand saya itu. Ketekunan Enca dalam menjalankan usaha konveksi tidak lagi dipandang sebelah mata. Bisnisnya telah menarik perhatian beberapa jenama fashion muslim ternama. 2 tahun belakangan, Bai and Fedila memproduksi hijab dan pasmina di konveksi Enca. Produk fashion muslimnya bervariasi, disesuaikan dengan tren pasar saat ini. Kualitas produk, kemudahan menjangkau lokasi dan komunikasi menjadi alasan sang pemilik label memilih jasa konveksi milik Enca. Kalau dari segi kualitas sih sebelumnya kan kita kasih sampel dulu. Nah terus kita lihat nih apakah Binca bisa ngikutin dengan apa yang kita kasih sampelnya. Terus alhamdulillahnya Binca bisa ngikutin sih. Terus walaupun ada miss-missnya, walaupun ada reject-rejectnya, bukan reject-rejectnya, apa namanya? Ada kurang bagusnya, Binca nerima masukan jadi bisa diubah lagi gitu, lebih bagus lagi. Dalam satu roll kain itu dia bisa dapat 100 piece kerudung. Untuk yang ini, yang basic, yang bukan leher. Kalau leher paling dapat 80-70 piece. Jadi paling kalau untuk dirata-ratain dalam sebulan tuh bisa rata-ratanya 20 roll. Tapi kalau misalnya ada event lebaran itu bisa 50-100 roll, iya. Artinya berapa pieces tuh, Mbak? Berapa tuh ya? Satu roll itu kan 100 piece. Berarti kalau 100 roll sekitar 10.000 piece ya. Begitu pula dengan Inwan, koleksi baju muslim seperti gamis, abaya, hijab, hingga bergo syar'i dibuat dengan beragam desain dengan mengedepankan kualitas dan kenyamanan produk. Segi kualitas ya, kalau kualitas sebetulnya sih plus minus ya, karena kalau konveksi sendiri kan jenjangnya banyak ya. Ada dari jahit, dari obras, finishing, itu kan semuanya kesatu-kesatuan. Beberapa kali kadang ada yang lolos quality controlnya. Ya maksudnya saya nggak nutup-nutupin gitu kan, tapi saya sampaikan buat ngasih masukan juga ke konveksi, akhirnya konveksi juga mau memperbaiki lagi kan. Tapi alhamdulillah selama ini dari di one piece yang saya kirim, minim banget yang apa ya namanya, apa sebutannya itu negatif feedback, itu udah jarang banget. Ya, alhamdulillah ya, overall 99,9% lah bagus ya. Saya produksi dulu awal-awal ya mungkin 2 bulan sekali. Kalau sekarang hampir setiap bulan itu kita produksi open PO hampir setiap bulan. Kalau di pisin 1000 lebih kayaknya. Soalnya yang bahan benang timbul aja yang Alzena itu udah 3 kali produksi. Itu sekali turun tuh 300. Berarti kalau udah 3 kali kurang lebih sekitar 900-an. Itu baru yang satu model. Belum yang sarimpit lebih banyak. Masih ada 1, 2, 3. Yang putih juga masih lumayan banyak. Elastis, tapi memang campur polister sedikit jadi. Ada juga di Tamrin mungkin seharga belasan juta gitu ya. Itu nggak dibayar jahit kerudung. Katanya nggak laku kerudungnya, udah nggak musim, udah nggak booming gitu. Tuh kalau mau ambil lagi kerudungnya, gitu-gitu. Akhirnya ya nggak dibayar lah sampai sekarang. Usaha konveksi Enca berdiri lebih dari 1 dekade.
Namun perjalanan bisnisnya tidak selamanya berjalan mulus. Enca masih mengingat pengalaman saat usahanya jatuh. Perjalanan ya, suka duka pasti ada. Kayak pernah belanja menjelang besok Ramadan. Kita uang modal segitu ya, waktu itu ibu bawa uang berapa ya, 3 juta. Waktu itu kan ibu belum sebesar ini gitu. Karena besok Ramadan, biar sekarang kan mumpung belum puasa gitu, pergilah ibu belanja. Waktu itu ibu hamil, kondisi hamil gitu ya. Terus kan nggak mungkin ibu bawa bahan segitu banyak. Ibu pakai jasa porter waktu itu. Ibu lupa kan nomor, kan biasa di punggungnya ada nomornya. Ibu lupa nomornya gitu ya. Karena orang banyak, akhirnya ya mereka tukang porternya juga mungkin nggak niat bawa kabur barang ibu. Ya buat pengalaman aja. Jadi itu seharga 3 juta itu ya dibawa nggak tahu kemana. Hilang sampai sekarang. Terus ada juga di Tamrin mungkin seharga belasan juta gitu ya, itu nggak dibayar, jahit kerudung. Katanya nggak laku kerudungnya, udah nggak musim, udah nggak booming gitu. Tuh kalau mau ambil lagi kerudungnya, gitu-gitu. Akhirnya ya nggak dibayar lah sampai sekarang. Tapi ya namanya kita punya jiwa, jangan putus asa gitu. Kita harus tetap semangat, kan mereka cari nafkah di sini, mereka nggak perlu tahu soal itu. Ya kita lebih berhati-hati pastinya. Semua kita jadiin pelajaran, jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi. Yang kita pikirin kan bukan cuma diri kita kalau udah begini. Yang kita pikirin itu mereka ada kepala keluarga gitu. Terus ada yang emang benar-benar, kan mereka mah cari uang tuh buat makan, bukannya buat beli apa gitu atau beli apa, enggak. Masih ada 1, 2, 3. Ini juga masih lumayan lah. Elastis, tapi emang campur polister sedikit jadi. Perjalanan Enca membangun sebuah usaha mendapat dukungan penuh keluarga. Sang suami, Syaifuddin, juga ikut terlibat langsung dalam produksinya. Sebelum saya terjun langsung, istri udah bergerak dari tahun 2006 itu memang saya support. Walaupun saya dengan kesibukan seperti belanja ke Tanah Abang bahan, saya antar ke stasiun kereta atau apa, itu salah satu bukti saya mensupportnya, karena memang itu untuk kerjasama untuk perbaikan ekonomi keluarga gitu. Ya sejak 2011 berhenti, ya total saya kerjasama dengan bagi job masing-masing, karena istri memang bisa memahami passion, makanya yang merancang, yang bikin pola, dan yang mengatur jahitan dia. Saya karena memang pemain baru, jadi saya terjun pertama kali sebagai tukang potong atau cutting. Terusnya karena nggak ketanganan, saya bagian pembelanjaan barang atau pengiriman. Jadi dibagilah ada 2 posisi, menguasai untuk pengiriman barang dan juga menguasai untuk marketingnya, pemasarannya. Gitu. Dorongan motivasi keluarga menjadi satu kekuatan, terutama saat kondisi usaha konveksi Enca tengah lesu. Harus, memang kan perempuan itu kelemahannya ngedon, udah ya kita berhenti aja gitu. Udah ya kali presiden dibilangin usaha nggak selamanya lancar, nggak semuanya itu, ini mungkin saat kita turun di bawah, Bu. Itu harus siap mental, karena memang seperti itu. Insya Allah ke depan kita ada perubahan, ada rezeki di Allah yang memberikannya, dan doa saya nggak lama itu, beberapa bulan kemudian dapat itu yang ada ketemu, ya itu semuanya anugerah Allah. Di samping menjalankan bisnis konveksi, Enca juga aktif dalam kelompok wanita tani Mutiara Pulo. Di lahan kebun seluas 2.000 meter persegi, Enca membudidayakan beragam tanaman sayur, diantaranya cabai, terong, dan timun suri. Melalui kegiatan ini, Enca mengajak masyarakat untuk mampu menghasilkan produk pertanian secara mandiri. Tidak hanya untuk kebutuhan sendiri, namun juga untuk dijual di pasar lokal. Alhamdulillah saya juga kebantu, suka saya dikasih namanya kerjaan sama dia, metik cabe, timun, terus dikasih uangnya buat sehari-hari, ya begitu aja. Sama-sama aja sama dia, saya mah. Kalau dia saya pergi duluan dia, gitu aja. Kalau Bu Enca sendiri sebenarnya kayak ngajak masyarakat. Ngajak. Kan tadi nyiram baca
paling banyak. Bagi Inca, berbagi kebaikan dengan memberdayakan masyarakat sekitar bukan hanya soal memberi, namun tentang menciptakan perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan bersama. Kalau nggak bagus, yang berat-berat bagus. Harapan ke depan ibu sih nggak terlalu muluk-muluk ya. Ibu pengen kita di masyarakat ya itu tadi berguna, itu bermanfaat, ya biar berguna di masyarakat, biar saat kita udah tidak produktif orang bisa oh iya dulu gitu. Jadi runtutan sejarahnya baik gitu, orang mengenal kita sebagai figur yang baik gitu, dikenang orang, terus mereka bisa terinspirasi.